Assalamualaikum, selamat malam teman-teman semua, sobat Yobi Yosi RDA dimanapun kalian berada. Tidak lupa seperti biasa, senantiasa saya doakan semoga hari-hari kita, hari-hari teman-teman semua senantiasa menyenangkan. Ketemu lagi dengan Yobi Yosi RDA, masih membahas tentang budidaya lobster air tawar. Oke, di kesempatan video kali ini saya akan membagikan tips atau cara, dimana cara ini saya jamin 100% akurat, 100% valid, yaitu cara mendapatkan indukan lobster yang 100% hasil budidaya. Tapi sebelum saya masuk ke tema itu atau membagikan cara itu, sebelumnya saya ingin membahas tentang cara-cara membedakan lobster yang dari hasil budidaya dan dari tangkapan alam. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwasanya banyak beredar atau sekarang itu di kalangan pembudidaya atau baik pemula ataupun yang sudah senior itu ada rumor atau pendapat yang menyatakan cara-cara membedakan lobster air tawar. Itu ada beberapa, itu nanti akan saya bahas hari ini, saya bahas di video ini. Jadi silahkan simak terus videonya sampai akhir supaya bisa dimengerti. Oke, kita mulai. Yang pertama, cara membedakan lobster dari alam atau dari budidaya. Itu ada pendapat yang menyatakan seperti ini, bahwasanya kalau hasil budidaya itu bersih, terus kalau dari tangkapan alam itu kotor. Itu adalah beberapa orang yang menyatakan seperti itu. Oke, saya tidak menyalahkan pendapat itu, tapi saya juga tidak bisa membenarkan pendapat itu. Soalnya begini, budidaya lobsternya bersih itu belum tentu. Kalau budidayanya itu di kolam tanah yang berlumpur ya, belum tentu lobsternya bersih walaupun itu dia benar-benar budidaya. Apalagi kolamnya luas seperti kayak sawah gitu kan, cenderung lobsternya, kalau tanahnya itu tanah yang berlumpur ya, cenderung lobsternya itu kotor gitu. Itu seperti tempat yang dulu saya pernah datangi, itu di daerah Blitar. Dia budidaya itu di kebun itu loh, di empangnya itu airnya tidak bergerak sama sekali gitu loh. Jadi seperti kalau orang dulu itu bilang belumbang itu. Dia budidaya di situ, cuman di tepinya aja, di sekitar tepi pinggir mau mengelilingi empangnya itu dikasih plastik yang biasa untuk nanam melon atau apa, itu plastik hitam itu. Jadi lobsternya tidak bisa keluar dari situ gitu. Itu saya datang ke situ, saya sekedar berkunjung dan bertanya-tanya lah. Dulu awal-awal saya ke sana kan, pokoknya saya cuma datang tanya-tanya dan melihat-lihat caranya seperti apa gitu. Lobsternya ya agak kotor tapi dia dari budidaya gitu loh. Mau itu tidak di alam liar kok, itu kan budidaya, tapi lobsternya cenderung kotor gitu loh. Terus berarti kan kalau budidaya pasti bersih, itu kan berarti tidak benar. Terus kalau dari alam pasti kotor, itu juga tidak bisa saya benarkan. Soalnya begini, dulu juga saya mempelajari lobster dari alam. Saya datangi tempatnya itu nggak jauh lah, kalau dari Magetan nggak jauh.
itu di salah satu waduk. Nah, di situ saya datang pagi-pagi sekali. Nah, di situ kan ada orang jala atau orang jaring itu. Sebenarnya dia nyarinya itu nyari ikan gitu loh. Tapi kadang-kadang kan ada yang nyangkut itu lobster itu ada gitu. Nah, pas waktu itu saya datangi itu ada kalau nggak salah ingat itu saya dapat itu 4 ekor. Nah, 4 ekor itu saya beli, seekornya itu 5.000. Dia seneng sekali. Satu ekor 5.000. Wong kecil cuman sejempol kaki lah, ukuran 4. Kalau 5 in belum ada, tapi 4 udah lebih gitu. Itu lobsternya bersih karena apa? Di waduk itu apa? Yang di sebelah tepi itu cenderung apa tempatnya itu kayak berpasir gitu, jadi lobsternya bersih gitu. Jadi kalau ada pendapat yang menyatakan lobster dari alam itu pasti kotor, lah itu juga tidak bisa dibenarkan gitu. Maksudnya tidak benar 100%. Pendapat yang kedua, kalau lobster dari hasil budidaya itu mudah diadaptasikan. Kalau lobster dari alam itu adaptasinya susah. Oke, pendapat itu pun tidak bisa saya benarkan 100%, tapi juga tidak saya salahkan. Artinya begini, kalau lobster dari hasil budidaya itu mudah diadaptasikan, iya, kalau itu si penjualnya yang membudidaya itu dia rela atau ikhlas membagikan pengalamannya dan analisanya itu tepat. Maksudnya begini, analisanya tepat itu jadi dia mungkin memang sudah membudidayakan, dia dulu pernah beli dari siapa gitu ya, dia sudah berhasil membudidayakan. Tapi dia belum tentu bisa menganalisa atau terus menganalisa dan menentukan tindakan yang tepat untuk perpindahan lobster dari tempatnya dia ke tempat yang baru, itu belum tentu bisa. Nah, itu apa fakta dan benar-benar pernah terjadi. Jadi ceritanya begini, ada salah satu teman saya di desa ini juga, itu anaknya itu di Jakarta, dia apa itu yang di Jakarta itu kerjanya jadi itu loh apa TNI Angkatan Udara, tapi di rumah dia juga budidaya lobster air tawar. Nah, di Jakarta sana dia sudah jadi, maksudnya budidaya lobster air tawarnya itu sudah beranak pinak banyak gitu, sudah jadi. Terus si anaknya itu mengirimkan lobster dari Jakarta ke sini, ke rumah bapaknya yang di sini, itu dengan tujuan supaya bapaknya bisa ikut-ikutan budidaya gitu ya. Tapi ternyata pengarahan dari si anaknya untuk diterapkan di sini oleh bapaknya itu 0% keberhasilannya. Lobsternya semua habis, mati semua habis. Nah, dari situ kan bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya lobster dari hasil budidaya pun diadaptasikannya itu susah kalau si pembudidayanya itu menganalisanya dan mengarahkan tindakannya itu tidak tepat itu. Terus ada pendapat yang mengatakan lobster dari alam itu susah diadaptasikan. Itu juga tidak bisa saya benarkan, juga tidak saya salahkan. Dalam artian begini, kalau ini bukannya sombong ya, maksudnya gimana ya, bukannya saya pamer keahlian atau apa, enggak. Saya kalau dikasih lobster dari alam, saya pun bisa mengadaptasikan gitu loh. Dan tingkat keberhasilannya di atas 70%. Karena saya dulu benar-benar pernah mencoba gitu loh. Dan saya mencoba itu bukan cuma sekali dua kali. Saya mencoba lobster dari alam, berhasil saya adaptasikan, terus berhasil bertelur dan beranak pinak, itu pernah beberapa kali juga. Kan saya dulu waktu awal memulai budidaya itu bukan cuman mengambil dari salah satu orang terus
cuman itu tuh enggak, saya ngambil dari beberapa, saya sendirikan, saya eksperimen gitu loh. Jadi kalau di tangan orang yang seperti saya, yang bisa dikatakan sudah berpengalaman dan analisanya kuat, itu lobster dari alam pun bisa diadaptasikan dengan mudah gitu ya. Tapi mohon maaf kalau ditanya detailnya, maksudnya step by stepnya, mungkin saat ini belum bisa saya bagikan, karena kalau saya mau membagikan itu kan harus ada kronologinya gitu loh. Maksudnya bukti-bukti kronologinya itu harus komplit. Misalkan saya ambil dari waduk, saya videokan sejumlah berapa ekor, terus saya bawa pulang, nanti kematiannya berapa itu kan harus maksudnya valid, terus datanya harus lengkap dan buktinya harus kuat gitu. Soal kalau cuman saya membuat konten caranya begini kan bisa saja kalian tidak percaya atau mengatakan bahwa saya itu cuman konten gitu kan, bisa saja. Makanya saya belum bisa membagikan tentang trik atau tip mengadaptasikan lobster dari hasil tangkapan alam. Terus yang ketiga, ada pendapat yang mengatakan kalau lobster dari budidaya itu warnanya cerah, terus kalau lobster dari alam itu warnanya gelap. Nah, pendapat itu pun saya juga tidak bisa membenarkan, tapi saya juga tidak menyalahkan. Karena apa? Kalau lobster dari budidaya itu belum tentu warnanya cerah. Kalau dia budidayanya di outdoor, kena sinar matahari seperti di sawah atau di mana gitu yang full kena sinar matahari, lobsternya tidak bisa cerah gitu loh. Warnanya cenderung gelap-gelap, coklat, kalaupun hijau juga hijau-hijau lumut kusam gitu, hijau tua. Kalaupun biru juga birunya itu biru gelap. Karena apa? Karena dia kan kena paparan sinar matahari langsung gitu loh. Kalau bersih mungkin ya bersih, dalam artian bersih dari bawah, kaki-kakinya itu bersih, tapi warna cangkang atau warna dari kalau dilihat dari atas ya cenderung gelap, walaupun itu lobster dari budidaya. Nah, kalau budidayanya indoor, nah itu saya baru membenarkan kalau lobsternya warnanya itu cerah-cerah, bersih-bersih, bling-bling gitu, iya. Itu budidayanya indoor. Kolamnya, kebersihannya sangat dijaga, itu memang iya. Hasilnya lobsternya memang bersih-bersih, warnanya cerah-cerah. Tapi kalau budidayanya di outdoor itu ya cenderung warna lobsternya, maksudnya warna dari atas, warna kulit cangkang dari atas, kalau dilihat dari atas ya cenderung dia gelap, walaupun itu lobster dari budidaya. Terus kalau lobster dari alam itu ada yang mengatakan warnanya cenderung gelap. Itu juga saya tidak bisa membenarkan 100% juga tidak bisa, tapi saya juga tidak menyalahkan gitu loh. Karena apa? Lobster dari alam pun kalau alamnya itu semacam aliran sungai yang airnya itu bersih, itu ya lobsternya juga bersih gitu loh. Yang di bawah jembatan itu kan kalau ada dia tidak terkena sinar matahari langsung, dia cenderung redup di bawah jembatan yang memanjang itu kan, itu cenderung lobsternya juga bersih gitu loh, walaupun dia dari alam. Apalagi yang airnya mengalir terus kondisi sungainya itu cenderung berpasir. Nah, kalau ada lobster di situ ya lobsternya cenderung bersih-bersih. Makanya dari alam pun lobsternya bersih. Makanya teman-teman sebagai pemula jangan mudah terkecoh dengan lobster bersih yang dikatakan itu hasil dari budidaya. Jangan
mudah terkecoh seperti itu. Apalagi kalian menemuinya itu di pasar atau di mana gitu, kecuali kalian menemuinya itu datang langsung ke tempat pembudidayanya, ya bolehlah kalian langsung percaya, oke ini lobster hasil budidaya. Oke. Terus pendapat yang keempat tentang perbedaan lobster air tawar dari alam atau dari budidaya. Ya, ada yang mengatakan kalau dari budidaya itu lobsternya jinak. Terus kalau dari alam itu lobsternya liar atau agresif. Pendapat itu juga kalau menurut saya ya tidak benar, juga tidak saya salahkan, bahkan cenderung malah saya salahkan gitu loh. Soalnya gini, ada yang salah satu pembudidaya itu mengatakan lobster air tawar kalau hasil dari budidaya itu jinak. Nah, itu salah kalau menurut saya gitu loh. Karena apa? Lobster itu kan hewan nokturnal, yang artinya dia itu hewan yang aktivitasnya itu malam. Nah, secara alami lobster itu kalau melihat pergerakan, dalam artian ada gerakan apalah gitu lah, dia pasti agresif, dia pasti langsung lari gitu loh. Lari jalan mundur cepat itu sudah bisa dipastikan gitu. Karena ya memang sifat alaminya lobster seperti itu gitu loh. Bukan kayak burung, kalau kita kasih pakan terus dia jinak ke tangan kita, dia jinak, enggak. Lobster itu ya pasti agresif kalau memang lobsternya sehat. Terus kalau lobster dari alam cenderung agresif, liar, maksudnya dipegang susah, ya itu memang sifat alaminya lobster seperti itu. Mau budidaya mau dari alam ya pasti seperti itu kalau setahu saya. Dan bahkan kalaupun ada yang ingin membuktikan, ya saya itu bisa membuat lobster dari alam pun itu bisa saya buat jinak, itu bisa. Jinak itu dalam artian begini, kita taruh di kolam, maksudnya kolamnya terbuka, tidak ada tempat sembunyinya gitu ya. Itu siang-siang kita taruh di situ gitu ya. Terus kita takuti kita bergerak di atasnya atau gimana, lobsternya diam, tidak bergerak sama sekali. Dia tidak lari, tidak itu saya bisa membuat seperti itu. Tapi saya tidak mau melakukan itu, dan kalau ditanya pun saya tidak akan memberitahukan itu gitu loh. Soalnya itu tidak tidak manusiawi lah, kalau menurut saya tidak manusiawi. Itu itu melukai lobster gitu loh. Itu walaupun saya tahu saya tidak akan melakukan hal seperti itu gitu loh. Membuat jinak lobster itu saya tidak akan membuat, walaupun saya tahu caranya gitu loh. Karena ya saya kasihan pada si lobsternya atau kalau dibuat seperti itu gitu loh. Karena bagaimanapun juga lobster itu kan berhak hidup normal, dalam artian dia hidup alami gitu loh. Hidup menjalani kehidupannya lobster itu secara normal saja, tidak dibuat-buat, tidak direkayasa sekehendak manusia gitu loh. Oke, dari 4 uraian saya tadi yang membahas tentang perbedaan atau cara membedakan lobster air tawar, yang seperti yang saya uraikan 4 tadi, bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya lobster air tawar itu secara fisik atau secara kasat mata itu tidak bisa dibedakan ini dari hasil budidaya, ini dari alam, itu tidak bisa. Atau dalam artian teori-teori itu tidak 100% valid gitu loh. Bisa bisa iya bisa tidak gitu loh, tergantung kronologinya gitu.
Oke, dan akhirnya saya kembali lagi ke tema yang di awal, yang tadi saya menjanjikan mengasih tip cara bagaimana mendapatkan indukan lobster yang 100% hasil budidaya. Nah, jadi begini, kalau teman-teman ingin mendapatkan indukan yang 100% hasil budidaya, itu caranya ya lumayan panjang durasinya, tapi hasilnya valid 100%, saya berani jamin. Itu nanti akurat gitu loh. Nah, caranya begini. Teman-teman yang pemula yang mungkin masih meragukan kalau mau beli indukan ini dari alam atau dari hasil budidaya, nah saya sarankan untuk beli saja lobster air tawar indukan, entah itu dari mana saja, pokoknya beli saja yang sudah gendong telur. Beli saja 2, 3 atau 5 atau 10 ekor juga nggak apa-apa, tapi yang sudah gendong telur loh ya. Nah, asumsinya begini, kenapa saya menyarankan seperti itu. Kalau lobster itu sudah gendong telur, entah itu awalnya dia dari alam atau dari mana lah, pokoknya kalau dia sudah gendong telur, terus teman-teman beli, teman-teman bawa pulang, misalkan teman-teman itu ambil 5 lah, taruhlah tingkat keberhasilannya itu 30% katakanlah, yang paling jelek aja 30% ya, dari 5 itu yang berhasil menetas katakanlah 2 gitu aja ya. Nah, dari yang menetas 2 itu terus kalian piara, kalian rawat sampai besar. Nah, itu kan nanti jadi indukan. Nah, indukannya itu kan 100% hasil budidaya kalian sendiri gitu loh. Berarti kan seperti itu cara mendapatkan indukan yang 100% hasil budidaya. Nah, itu caranya 100% valid, 100% akurat. Nah, kalau kalian beli berupa indukan, misalkan paketan atau per set gitu, yang namanya penjual ya pasti mengatakan ini hasil budidaya, itu pasti mengatakan itu apa ya, bukan menjelekkan penjual atau seperti apa, tapi maksudnya itu karena saya sendiri kan juga menjual. Maksudnya begini, karena kan sebagian teman-teman itu ada yang meragukan gitu loh, ini hasil budidaya atau dari alam, itu sebagian teman-teman ada yang meragukan ya. Nah, kalau teman-teman yang meragukan itu ingin benar-benar valid, benar-benar akurat, yang benar-benar hasil budidaya indukannya, ya seperti itu caranya. Kalau mencari indukan yang benar-benar hasil budidaya seperti itu. Nah, mungkin durasinya lumayan panjang, tapi kan valid, tapi kan akurat gitu loh. Mungkin durasinya sampai 1 tahun. Sekarang beli indukan lobster yang bertelur terus menetas dan jadi indukannya sampai 1 tahun lagi, tapi kan akurat, benar-benar akurat, itu 100% hasil budidaya kalian sendiri gitu loh. Oke teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami ocehan-ocehan saya yang hari ini. Kalaupun tidak bisa dipahami ya mohon maaf. Ini sekedar berbagi pengetahuan, sekedar sharing, sekedar memberi motivasi atau apalah. Mau diterima baik juga alhamdulillah, kalaupun tidak diterima baik juga tidak masalah. Oke, untuk video kali ini cukup seperti itu saja. Terima kasih yang sudah mampir di channel ini. Barangkali informasi ini dibutuhkan oleh teman-teman kalian, silahkan share saja. Bila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Dan bila berkenan silahkan subscribe. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum